Sebelumnya, kalau untuk skema saya rasa, kita, dalam hal ini masih, dalam bentuk penjajakan ya, Mbak, ya. Memang, Januari bulan lalu kita telah menandatangani MOU dengan BKPM, dengan Foxconn dan, Gubernur juga, otomatis kita juga akan melakukan persiapan yang cukup matang untuk, bagaimana, mencoba untuk membuat bisnis model yang pas, terutama kolaborasi dengan IBC. Kalau dilihat memang intention-nya, Foxconn, karena kita juga tidak asing lagi ya, kalau Foxconn kan memang, eee, spesial di pembuatan semikonduktor atau chip untuk, mobile phone atau mungkin iPhone ya dalam hal ini ya. Tapi, di dalam assembling line-nya juga kira-kira, modelnya juga hampir mirip dengan, pembentukan ekosistem khususnya two wheelers, EV. Oleh karenanya, eee, mereka juga mempunyai intensi untuk membangun pabriknya di sini khususnya, apa namanya, cell to pack battery, sehingga nantinya kita juga bisa apa namanya, mengkolaborasikan atau mengintegrasikan cell to pack ini ke IBC yang notabene-nya akan bekerja sama dengan, EV OEM lainnya. Begitu, rencananya, Kalau Mbak. dari Pak Bernardi seperti apa Pak? Kalau kita tadi Anda sudah menyebutkan begitu ya sedikit kurang lebih seperti apa porsi pembagian antara Foxconn dan juga IBC ke depannya. Tapi kita ketahui juga bahwa di satu sisi IBC juga kan tengah mengembangkan industri baterai listrik dalam negeri sendiri begitu. Nah, dengan kedatangan Foxconn ini sendiri kira-kira seperti apa sih Pak nanti untuk skema persaingan dalam industri baterai listrik di tanah air? Baik, terima kasih, Mbak. Sebelumnya kita juga, apa namanya, sangat, gembira sekali untuk, menerima, Foxconn sebagai calon mitra, IBC dalam hal ini, karena memang, IBC, dibentuk secara, holistik, dimulai dari, eee, hulu sampai hilir ya. Jadi kalau misalnya itu pembuatan baterai kita itu kan memerlukan, apa namanya, proses yang cukup kompleks, dimulai dari, apa namanya, refining, smelting, prekursor, katot, sampai, battery pack-nya. Jadi kalau, apa namanya, ada, strategic investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia khususnya, itu sangat membantu IBC dalam membentuk seluruh ekosistem EV yang akan dibentuk, 3 tahun mendatang, Mbak. Jadi, di dalam hal ini, teknologi tentunya, kita akan dapatkan dari, Foxconn dan, yang tadi sudah dikatakan oleh Mbak juga ada beberapa, apa namanya, ya mungkin insentif yang akan diberikan oleh, pihak, eee, pemerintah, sehingga ada kolaborasi yang kuat, Mbak, di dalam, pembentukan platform atau, EV ekosistem di Indonesia. Jadi saya rasa, kembali lagi, dengan adanya strategic partnership dengan IBC itu akan mempercepat akselerasi pembentukan ekosistem di Indonesia. Demikian, Bu. Oke, oke. Ini menarik ya Pak, karena tadi artinya adalah dengan masuknya pemain Foxconn begitu di dalam negeri, artinya juga semakin meningkatkan gairah untuk industri baterai listrik di tanah air begitu. Tapi kalau dari IBC sendiri sejauh ini seperti apa sih Pak progresnya begitu untuk secara timeline ataupun juga secara time frame kira-kira ini untuk proses produksi, kemudian juga untuk proses pemasaran di dalam negeri begitu agar betul-betul sudah mulai beroperasi secara penuh seperti apa Pak untuk IBC? Eee, Mungkin kita ada, apa namanya, strategi jangka pendek dan jangka panjang, untuk khususnya untuk tahun 2022 saya rasa, preparation yang, matang untuk menjalankan, fabrikase atau pembuatan manufacturing dengan calon mitra kami, itu, perlu banget. Jadi joint feasibility study, kemudian, unsur-unsur atau elemen pembuatan baterai itu sendiri, alokasi yang apa namanya, yang tadi disebutkan, Foxconn akan berinvestasi atau membuat pabriknya di Batang, itu juga memerlukan persiapan-persiapan yang cukup matang karena chain value daripada pembuatan baterai itu sendiri kan harus ada, apa namanya, harus ada
sesuatu yang memberikan nilai tambah, misalnya dekat dengan OEM atau dekat dengan apa namanya supplier dari pembentukan manufacturing sendiri. Jadi semua itu saling connect, Mbak, untuk apa namanya pembuatan manufaktur khususnya untuk Foxconn sendiri. Itu yang bisa sampaikan. Oke.